var. Tekrar bir hava saldırısı var Genelkurmay Başkanlığı binasına. Dunia tercengang. Dalam satu malam yang mencekam, kekuatan udara paling ditakuti di Timur Tengah berubah menjadi tumpukan logam terbakar. Sebuah bandara militer Israel, yang selama ini menjadi pusat kekuatan tempur, hancur dihantam rudal balistik presisi tinggi. Bukan oleh aliansi besar, bukan oleh kekuatan barat, tapi oleh negeri yang selama ini dianggap hanya bayang-bayang ancaman, Iran. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika suara sirene membelah langit Israel Selatan. Di balik kabut pagi, pangkalan udara Kiryat Ramat tampak seperti benteng tak tergoyahkan. Deretan jet tempur generasi kelima berbaris rapi di hanggar raksasa, para teknisi masih sibuk melakukan pengecekan rutin. Tidak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi akhir dari mitos kekuatan udara yang selama ini begitu ditakuti. Tanpa peringatan yang memadai, langit tiba-tiba dilintasi oleh puluhan cahaya terang. Itu bukan meteor. Itu bukan latihan militer. Itu adalah rudal balistik jarak jauh, dikirim dari arah timur, melesat dengan kecepatan yang bahkan radar Iron Dome tak mampu tangkap sepenuhnya. Rudal-rudal itu menghantam sasaran dengan presisi mengejutkan. Landasan pacu, hanggar, dan tangki bahan bakar, semua menjadi lautan api dalam hitungan menit. Ledakan demi ledakan mengguncang kawasan militer itu. Api menjulang tinggi, mengepul hitam ke langit, menciptakan pemandangan yang selama ini hanya ada di skenario latihan darurat. Suara jet meledak bersamaan dengan raungan kendaraan yang terbakar dan jeritan panik para personel militer yang mencoba menyelamatkan diri. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lebih dari 100 jet tempur yang selama ini menjadi tulang punggung operasi udara Israel berubah menjadi puing-puing hangus. Media internasional langsung memberitakan serangan itu. Satelit memotret kawah besar di landasan, sisa-sisa ekor jet F-35 berserakan seperti mainan usang. Sementara itu, layar-layar berita dunia memutar ulang ledakan itu berulang-ulang, seperti sebuah pesan yang ingin ditegaskan. Kekuatan absolut bukan jaminan perlindungan mutlak. Para analis militer menyebut ini sebagai kerugian udara terbesar Israel dalam sejarah modern. Namun yang lebih mengejutkan adalah reaksi publik dunia. Alih-alih muncul simpati, media sosial justru dibanjiri komentar bernada sindiran. Warganet dari berbagai negara menulis, langit hari ini tidak membela penjajahan. Banyak yang menyandingkan kehancuran bandara ini dengan penderitaan warga Gaza yang selama bertahun-tahun menjadi sasaran serangan udara. Beberapa bahkan menyebut peristiwa ini sebagai pengingat dari langit. Di jalanan Gaza, meski reruntuhan masih berdiri sebagai saksi bisu kekejaman masa lalu, senyuman kecil terlihat dari wajah-wajah yang lelah. Mereka tidak merayakan perang, tapi mereka merayakan bahwa untuk sekali ini, yang berkuasa mencicipi rasa takut yang sama. Bukan karena balas dendam, tapi karena rasa keadilan yang selama ini seperti asing bagi mereka. Israel berusaha mengendalikan narasi. Juru bicara militernya berbicara tegang di layar televisi, menyebut ini sebagai serangan pengecut. Namun dunia tak mudah percaya. Selama bertahun-tahun, pangkalan itulah yang menjadi titik awal dari banyak operasi militer ke wilayah Palestina dan negara-negara tetangga. Kini, tempat itu sendiri hancur oleh sesuatu yang bahkan tak bisa mereka cegah. Bab ini berakhir bukan dengan ledakan, tapi dengan keheningan. Langit yang biasanya dipenuhi dentuman jet, hari itu benar-benar sunyi. Sunyi seperti duka yang tak tertahankan. Sunyi seperti nurani yang mulai berbicara. Dan dunia, untuk pertama kalinya, mulai bertanya-tanya, mungkinkah ini adalah awal dari sebuah penghakiman yang lebih besar? Hanya berselang beberapa jam setelah ledakan hebat di pangkalan udara Kiryat Ramat, dunia sudah tenggelam dalam gelombang pemberitaan dan opini. Di media sosial, rekaman satelit yang memperlihatkan api besar melahap landasan pacu dibagikan jutaan kali. Namun yang paling mengejutkan bukanlah gambar kehancuran itu sendiri, melainkan reaksi dunia yang begitu berbeda dari biasanya. Tidak ada simpati mendalam. Tidak ada kecaman universal terhadap penyerang. Yang ada justru gelombang komentar sarkastik dan sindiran tajam yang mengalir dari berbagai penjuru dunia. Seorang jurnalis asal Jerman menulis, selama bertahun-tahun, jet-jet itu membombardir tanah tanpa perlindungan. Hari ini, tanah itu diam, tapi langit menjawab. Komentarnya disambut ribuan tanda suka dan dukungan. Di Timur Tengah, suasana berbeda menyelimuti kota-kota yang pernah jadi sasaran operasi militer Israel. Bukan karena ingin perang, tapi karena untuk pertama kalinya, mereka melihat sebuah kekuatan besar mengalami kerentanan yang sangat nyata.
Di Universitas Oxford, sekelompok mahasiswa menggelar aksi diam dengan membawa spanduk bertuliskan, "This is not terrorism, this is reckoning." Di jalan-jalan Istanbul, Kairo, Jakarta, dan Caracas, mural-mural baru bermunculan. Gambar jet terbakar dengan latar anak-anak Gaza yang menatap langit. Dunia, yang biasanya terbagi oleh narasi dan kepentingan, untuk sejenak bersatu dalam satu suara, bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi jika berdiri di atas penderitaan orang lain. Media Barat, yang selama ini dikenal berhati-hati dalam memberitakan konflik Timur Tengah, kali ini sedikit bergeser. Beberapa media ternama mulai mengangkat kembali rekam jejak panjang serangan udara Israel ke pemukiman sipil. Klip anak-anak yang kehilangan keluarga di Gaza ditayangkan berbarengan dengan footage kehancuran bandara militer Israel. Sebuah stasiun TV Inggris bahkan menayangkan laporan khusus berjudul, "Serangan Balasan atau Karma Berbicara." Pemerintah Israel mencoba merebut kembali simpati internasional. Pernyataan demi pernyataan dikeluarkan. Mereka menyebut serangan itu sebagai aksi teroris lintas negara, mencoba menggiring opini bahwa mereka adalah korban. Namun suara dunia tampaknya tak lagi mudah dikendalikan. Gelombang opini publik telah berubah arah. Ketika kekuatan tak lagi mampu memberi perlindungan, yang tersisa hanyalah kejujuran tentang sejarah panjang yang terlupakan. Beberapa pemimpin dunia mulai memberikan pernyataan netral, bahkan ada yang diam. Tak seperti biasanya, tak ada panggilan darurat Dewan Keamanan PBB yang secara otomatis memihak. Bahkan sekutu terdekat pun cenderung menunggu dan melihat. Dalam diam mereka tahu, bahwa ini bukan sekadar insiden militer, tapi sinyal perubahan besar dalam peta kekuatan dan opini global. Di dalam negeri, Israel mulai dilanda kegelisahan. Rakyat bertanya-tanya, bagaimana pangkalan militer sekuat itu bisa dihancurkan dalam waktu singkat. Militer dipaksa mengakui bahwa sistem pertahanan mereka ternyata memiliki celah. Kepercayaan publik mulai goyah. Media lokal memuat tajuk penuh tekanan, "Kita membangun benteng, tapi melupakan alasan mengapa dunia mulai membenci kita." Di Gaza, meski langit malam tetap dihiasi suara drone dan ancaman udara, ada rasa bahwa hari itu bukan hari biasa. Beberapa warga menatap langit dan berbisik. Langit hari ini tak bersuara, dan itu lebih keras dari suara rudal. Seorang ibu yang kehilangan dua anaknya 2 tahun lalu berkata kepada wartawan, "Saya tidak bahagia atas kehancuran, tapi saya lega bahwa dunia akhirnya membuka mata." Tagar-tagar seperti keadilan dari langit, 120 untuk Gaza, dan ketika penjajah tersandung menjadi tren global. Bagi sebagian besar masyarakat dunia, ini bukan sekadar serangan balistik. Ini adalah narasi yang tak bisa dibungkam lagi, bahwa kesombongan atas kekuatan militer tidak akan selamanya menutupi luka kemanusiaan. Dan di tengah semua itu, satu kalimat mulai digaungkan di berbagai forum internasional. Ini bukan tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang selama ini didiamkan. Sebuah pengingat, bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dunia mulai lelah berpura-pura tidak tahu. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung dari Teheran, juru bicara militer Iran tampil tenang di hadapan puluhan kamera. Ia mengonfirmasi bahwa serangan rudal ke pangkalan udara Israel adalah bagian dari operasi terbatas dan terukur. Dengan nada datar namun tajam, ia berkata, "Kami tidak menyerang warga sipil. Kami menyerang mesin-mesin yang selama ini membawa ketakutan ke langit Palestina." Kalimat itu langsung menyebar ke seluruh dunia, dan dalam hitungan menit, menjadi kutipan utama di berbagai portal berita internasional. Di jalur Gaza, suara takbir terdengar dari pengeras suara masjid. Namun bukan untuk merayakan kehancuran, melainkan untuk mengenang mereka yang telah gugur bertahun-tahun di bawah langit yang sama, oleh jet-jet tempur yang kini telah menjadi abu. Para ibu yang dulu kehilangan anak-anak mereka menatap ke langit dengan mata yang berbeda. Bukan marah, bukan bangga, tetapi tenang. Seolah alam semesta sendiri akhirnya menunjukkan bahwa luka mereka tak sia-sia. Seorang tokoh senior Palestina menyatakan dalam sebuah wawancara, "Kami tidak meminta dunia membalas untuk kami. Tapi hari ini, dunia melihat bahwa langit juga bisa memihak kebenaran." Di banyak negara, pernyataan itu diulang oleh jurnalis, aktivis, bahkan pemuka agama. Ucapan tersebut menjadi simbol bahwa apa yang terjadi bukan sekadar serangan militer, melainkan gelombang kesadaran bahwa ada harga dari penindasan yang terus-menerus diabaikan. Di Dewan Keamanan PBB, sesi darurat dibuka dengan ketegangan. Delegasi Israel menuntut kutukan keras terhadap Iran, namun banyak negara memilih menahan diri. Beberapa bahkan diam.
Negara-negara yang biasanya menjadi pembela setia Israel kini terlihat enggan mengambil posisi. Seorang diplomat Eropa berbisik kepada rekannya, ini bukan lagi sekadar konflik. Ini adalah pertanggungjawaban yang tertunda. Sementara itu, media independen mulai menyoroti lebih dalam. Mereka mengangkat arsip-arsip lama tentang serangan ke rumah sakit di Gaza, tentang anak-anak yang bermain bola lalu terkena serangan drone, tentang keluarga yang kehilangan rumah dalam satu malam. Semua itu kembali diputar, berdampingan dengan visual jet-jet Israel yang terbakar. Dunia dipaksa untuk mengingat bahwa sebelum jet-jet itu terbakar, ribuan rumah lebih dulu hancur. Seorang penulis asal Spanyol menulis artikel berjudul "Langit yang Kini Menjawab", yang viral dalam semalam. Dalam artikelnya, ia menyebut serangan Iran sebagai metafora dari semesta yang lelah menonton kebisuan dunia atas penderitaan Palestina. Ia menulis, ketika kata-kata tidak cukup, ketika diplomasi gagal, kadang langit mengambil alih. Tulisan itu dibagikan jutaan kali, diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa. Israel dihadapkan pada kenyataan baru, bahwa kekalahan tidak selalu datang dari jumlah korban, tetapi dari kehilangan legitimasi moral. Pemerintahnya mulai kehilangan dukungan dari masyarakat internasional, dan yang lebih menyakitkan, kehilangan simpati dari rakyatnya sendiri. Demonstrasi kecil mulai muncul di Tel Aviv. Warga bertanya, mengapa negara yang selalu merasa terancam justru terus-menerus menciptakan ketakutan di tempat lain? Di platform-platform besar seperti Twitter dan YouTube, muncul video singkat berisi perbandingan. Di satu sisi jet-jet Israel yang hancur, di sisi lain anak-anak Palestina yang tersenyum menatap langit. Tanpa narasi, tanpa musik dramatis. Hanya dua gambar itu, dan ratusan ribu komentar yang membanjiri, menyebutnya sebagai keadilan diam yang paling nyaring. Iran, meski dikritik oleh beberapa negara, justru mendapat dukungan moral dari publik dunia. Banyak yang tak mendukung perang, tapi mengakui bahwa tindakan itu adalah simbol. Simbol bahwa kekuatan bukan hanya milik mereka yang memiliki senjata canggih, tetapi juga mereka yang memiliki narasi dan penderitaan yang tak pernah diakui. Dan di akhir hari ketiga pasca serangan, dunia mulai menyadari satu hal yang tak bisa dibantah, bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Timur Tengah, bukan senjata yang memenangkan pertarungan, melainkan kebenaran yang selama ini dikubur di bawah reruntuhan. Dan kini, reruntuhan itu mulai berbicara. Kekacauan belum juga mereda di pangkalan udara Kiryat Ramat, namun badai yang lebih besar sedang menanti di dalam negeri. Dalam ruang rapat darurat di Tel Aviv, para jenderal dan pejabat tinggi keamanan duduk membisu. Layar di hadapan mereka memperlihatkan statistik kerusakan. 120 jet tempur musnah, termasuk sejumlah F-35 yang menjadi kebanggaan Israel. Tak ada yang bersuara. Tidak ada yang berani membantah bahwa malam itu, kekuatan udara yang selama ini diagung-agungkan telah runtuh dalam hitungan menit. Di markas militer lainnya, para teknisi dan prajurit hanya bisa menatap kosong. Biasanya mereka yang memberi rasa takut di langit. Kini, mereka sendiri yang diliputi kecemasan. Beberapa pilot senior bahkan menyatakan pengunduran diri secara diam-diam, menyadari bahwa mereka bukan lagi simbol keunggulan, melainkan bagian dari mesin kekerasan yang kini ditertawakan dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, Israel merasakan lumpuhnya sistem militer paling diandalkan, kekuatan udara. Pemerintah Israel berusaha memulihkan wibawa. Dalam pernyataan resmi, mereka menjanjikan balasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun publik internasional sudah tak mudah diyakinkan. Dunia tidak sedang menunggu serangan balasan, melainkan pertanggungjawaban moral atas apa yang telah dilakukan selama ini. Bahkan sekutu terdekat seperti Amerika Serikat memberikan pernyataan yang sangat hati-hati. Di balik layar, para pejabat mereka mulai khawatir bahwa keterlibatan terlalu dalam bisa mengundang gelombang penolakan publik di dalam negeri sendiri. Sementara itu, Iran kembali membuat pernyataan. Kami tidak mencari perang, kami mencari kesadaran dunia, kata juru bicara militernya. Serangan itu memang selesai dalam satu malam, tapi dampaknya jauh dari selesai. Negara-negara di kawasan mulai mengatur ulang perhitungan strategis. Beberapa bahkan diam-diam menyatakan simpati terhadap Iran, bukan karena keberanian militernya, tetapi karena keberanian moralnya untuk mengingatkan dunia bahwa kekuasaan tak bisa berjalan terus tanpa batas. Di jalanan Yerusalem, suasana mulai berubah. Demonstrasi pecah bukan karena rakyat ingin perang, tapi karena mereka merasa dibohongi selama ini. Mereka mulai menyadari bahwa narasi, kami korban,
yang terus diputar ternyata tidak selaras dengan apa yang dilakukan pasukan mereka di tanah yang dijajah. Di balik bendera dan slogan, muncul suara-suara baru yang mempertanyakan, apakah semua ini sepadan? Media-media independen dari dalam negeri Israel sendiri mulai melaporkan ketidakpuasan para prajurit muda yang dikirim ke perbatasan. Mereka merasa dilempar ke garis depan tanpa kesiapan, sementara elit politik tetap bermain strategi dari balik layar. Salah satu tentara menulis dalam surat terbuka, "Kami dilatih untuk melindungi tanah ini. Tapi kapan kami mulai dipaksa menjaga kebohongan?" Kondisi ini diperburuk oleh tekanan ekonomi. Kehilangan 120 jet bukan hanya simbol kehancuran militer, tapi juga kerugian finansial luar biasa. Anggaran pertahanan harus dialihkan, investasi asing menurun, dan mata uang lokal mulai melemah. Pasar saham Israel goyah. Investor global mulai berhitung ulang. Mereka mulai melihat Israel bukan lagi sebagai tempat aman. Para pengamat politik menyebut ini sebagai fase dekonstruksi kekuatan. Bukan hanya hancurnya aset militer, tapi juga keruntuhan narasi dominasi. Selama ini Israel dikenal sebagai negara kecil dengan teknologi tinggi yang tak tertandingi. Kini, teknologi itu terbakar di bawah cahaya rudal, dan dunia menyaksikannya tanpa tergesa menawarkan bantuan. Di media sosial, netizen mulai menggambarkan serangan ini sebagai simbolik. Beberapa menulis, bukan rudalnya yang menghancurkan Israel, tapi sejarah yang tak pernah mau mereka akui. Kalimat itu menyebar luas, menjadi slogan tak resmi dari peristiwa besar ini. Kampanye digital untuk menghentikan bantuan militer ke Israel kembali menguat di Eropa dan Amerika Latin. Bab ini tidak diakhiri oleh tembakan atau dentuman. Ia berakhir dengan satu realitas, bahwa mitos tak terkalahkan kini telah berlubang. Bukan oleh kekuatan yang lebih besar, tapi oleh keteguhan mereka yang selama ini dianggap kecil. Kekuatan bukan lagi soal senjata, tapi soal keberanian untuk mengakui kesalahan. Dan saat ini, Israel sedang berhadapan dengan musuh yang tak bisa mereka tembak, kebenaran. Langit di atas Tel Aviv masih kelabu saat ribuan warga berkumpul di depan gedung parlemen. Bukan untuk mendukung perang, melainkan untuk menuntut kebenaran. Spanduk bertuliskan, bukan soal keamanan, ini soal kesombongan, terbentang luas. Di antara kerumunan, suara-suara marah bercampur dengan rasa malu. Mereka bukan lagi bangsa yang percaya bahwa dunia akan selalu berada di pihaknya. Dunia kini hanya menonton, dan sebagian besar sudah kehilangan simpati. Di layar-layar raksasa media internasional, wajah-wajah pemimpin Israel tampil dalam tekanan. Pewawancara dari luar negeri bertanya tanpa ragu, apakah kehancuran ini bisa dianggap sebagai refleksi dari kebijakan luar negeri Anda selama ini? Para pemimpin itu mencoba tersenyum, menjawab dengan bahasa diplomatik yang kering. Namun dunia sudah bisa membaca satu hal yang tak bisa ditutupi, ketakutan. Rekaman drone yang merekam reruntuhan hanggar jet tempur Israel terus diputar di berbagai kanal berita. Tapi kali ini, narasinya berbeda. Di pojok layar, sering muncul gambar kecil anak-anak Palestina yang bermain di antara puing-puing rumah mereka, seolah kontras yang disengaja. Dunia tak lagi hanya melihat puing logam, tetapi melihat bagaimana keseimbangan sejarah mulai bergeser. Tidak semua kehancuran menyedihkan. Ada yang menjadi pelajaran. Dari Ramallah hingga Jenin, dari Han Younis hingga Nablus, malam-malam dilalui dengan tatapan penuh harapan. Bukan karena mereka yakin kemenangan sudah di tangan, tetapi karena untuk sekali ini, peluru tidak hanya bergerak satu arah. Warga yang dulu tak dianggap punya suara, kini diikuti oleh mata dunia. Mereka tahu, perubahan besar belum datang, tapi langkah pertamanya telah dimulai. Iran, yang selama ini dicap hanya sebagai musuh oleh banyak pihak, kini menjadi simbol keberanian bagi sebagian orang. Bukan karena kekuatan senjatanya, tapi karena keberaniannya mengangkat suara bagi mereka yang selama ini dibungkam. Di berbagai kota, mural-mural baru bermunculan. Bukan wajah jenderal, tapi gambar anak kecil Palestina dengan sayap di punggungnya, menatap langit yang pernah gelap. Tak lama kemudian, beredar data internal dari Kementerian Pertahanan Israel yang bocor ke media. Disebutkan bahwa butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk memulihkan kekuatan udara seperti semula. Bahkan itu pun jika tidak ada serangan lanjutan. Di antara laporan itu, satu kalimat mencolok, kami kehilangan lebih dari pesawat, kami kehilangan rasa takut dari musuh-musuh kami. Kalimat itu menyebar, dicetak dalam kaos, dijadikan poster. Pasar internasional terus bergejolak. Investor menahan napas.
Kantor-kantor konsulat asing mempercepat peninjauan ulang kebijakan hubungan luar negeri mereka dengan Israel. Di tengah semua itu, Palestina, yang selama ini dipaksa diam, akhirnya kembali menjadi topik utama pembahasan global. Kali ini, bukan sebagai beban dunia, tapi sebagai korban yang layak dibela. Di dunia maya, tagar saat penindas jatuh, kebenaran dari langit, dan 120 jet untuk 120 tahun penindasan terus menduduki peringkat teratas. Tak sedikit yang menyindir, mereka bisa bangun hanggar baru, tapi tidak bisa membangun ulang kepercayaan dunia. Banyak yang melihat ini bukan sebagai akhir, tapi sebagai permulaan dari kehancuran mitos lama yang selama ini tak tersentuh. Di sebuah acara televisi satir Eropa, pembawa acaranya berkata sambil tersenyum pahit, "Mungkin sudah waktunya kita menyadari bahwa yang selama ini kita bela bukanlah korban, tapi pelaku yang pandai menyamar." Tawa pecah di studio, bukan karena kebencian, tapi karena kesadaran yang datang terlambat. Israel tidak sedang dilawan oleh tentara. Ia sedang ditertawakan oleh sejarah. Dan begitulah, bab ini ditutup dengan satu pelajaran penting. Jet-jet bisa dibangun kembali. Rudal bisa dicegat. Tapi ketika kebenaran mulai berbicara, tak ada sistem pertahanan yang bisa membungkamnya. Dunia perlahan bangun dari tidur panjangnya, dan mereka mulai melihat bahwa keadilan bukan soal siapa yang menang perang, tetapi siapa yang bertahan dengan kebenaran. Dan untuk kali ini, langit, yang dulu dipenuhi deru mesin tempur, akhirnya memberi ruang bagi suara yang selama ini dibungkam. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita fiktif lainnya yang menggugah hati dan membuka mata.